di situ kan tadi lu katakan bahwa TNI, Polri semuanya ngebantu lu ya? Iya. Ngebantu lu ya? Oke. Kalau konteksnya, gua nggak bicara TNI Polri. Kalau konteksnya mungkin dari pemerintah atau dari sisi lain atau siapapun itu, mau volunteer mau apa, ada nggak oknum yang malah mau menghambat? Pertanyaan Om ini I don't know ya. I don't know ya. Tapi aku nggak ngerasa ada yang ngehambat sih. Nggak, segala jalan ya selalu ada jalan kan. Selalu ada jalan ketika sesuatu itu terasa, oh ini kayaknya ada yang hambat nih. Oh, bukan ada yang hambat ya, ada. Oh, sulit nih. Kita pakai jalan lain. Makanya ya syukurnya semuanya dilapangkan ya, karena emang kita ngerjainnya benar, tujuannya benar ya sudah. Dan banyak yang bela juga. Jadi oke kok, oke banget. Misalnya kayak Benar Meriah Takengon itu dari Bandara Rembele harusnya putus. Itu kan yang dikerjain, itu kolaborasi Pemda, PU, Pempus untuk nyambungin daerah itu gitu. Jadi kita nggak bisa pukul rata Om, karena kalau pukul rata kerja-kerja semua orang ya, relawan, pemerintah atau apa, ya pasti akan ada anomali, akan ada satu sisi yang kayak gini, satu sisi yang kayak gini, dan gue ngerasa energi kita terlalu habis untuk hal-hal tersebut. Bahkan ketika misalnya gini, satu-satunya reaksi yang pernah aku keluarkan mengenai isu yang ada ya, itu waktu ada tiba-tiba banyak media itu bilang kalimat, oh ya Ferry bilang pemerintah tidak hadir gitu kan. Itu aku reaksi, ini fitnah. Nah kenapa media yang aku jawab? Karena mereka punya kode etik pers. Mereka punya kode etik, mereka punya aturan main. Itu tidak ke orangnya? Enggak lah. Kayak gimana kalau misalnya ke orang pribadi atau konten kreator atau influencer lain misalnya yang kayak gitu terus kita bantah, ya nggak akan selesai, nggak akan ada disclosure. Dia tinggal ngeles kayak gimana pun. Tapi kalau media kan nggak. Nah kalau media waktu itu aku langsung telepon tuh orang-orang medianya, bukan telepon ya, WA gitu. Ini salah loh, ini fitnah loh. Ya mas, kita ada hak jawab. Saya nggak mau hak jawab, saya difitnah masalahnya. Nggak bisa loh kalian naikin pemberitaan fitnah gitu. Dan akhirnya pimretnya pada telepon kan, iya mas kita, tapi aturannya kita harus investigasi dulu, kalau emang itu ketemu fitnah kita take down. Ya 6 jam 8 jam mereka take down, karena dalam hasil investigasi mereka emang nggak pernah gue ngomong kayak gitu. Nah itu kan clear, jadi aku nggak perlu, kalau ada lagi yang ngomong kayak gitu, ya ini yang udah melakukan prosedural dengan benar. Jadi mereka tetap pertahanin sampai hasil investigasinya keluar memang aku nggak pernah ngomong kayak gitu. Jadi kan aku bilang aku ngerasa terbantu banget dan makasih support masyarakat Indonesia ya. Tapi aku sempat bilang kayak gini, aku state nih clear gitu. Kan ada yang apa ya menyupport gitu, menyemangati bilang, tenang aja biarkan masyarakat menilai bang, dan masyarakat menilainya benar gitu-gitu. Terus aku bilang, to be honest, di titik ini pun masyarakat menilai buruk pun nggak apa-apa loh. Yang penting ini tersampaikan dengan akuntabilitas yang baik. Dengan cara efektif. Ya di situ. Bahkan ketika masyarakat menilai apa, aku bukan politisi, bukan orang partai, bukan apa. Aku nggak butuh apa namanya, nggak butuh elektabilitas dan segala macam. Jadi kalau biarkan masyarakat menilai, aku pun terserah masyarakat menilai apa gitu. Jadi makanya bisa sangat chill dan santai gitu kan. Misalnya kayak DPR bilang si paling-paling gitu, aku tuh benar-benar ngerasa kayak, oh iya ya gitu. Aku malah ngerasa kurang loh. Dia minta maaf sama lu ya? Iya. Telepon. Ya udah, aku santai kok. Nggak apa-apa bang, aman gitu. Aman banget. Santai lah, orang kondisi kayak gini, dinamika kan banyak ya. Kalaupun ada yang aku lakukan dan membuat beberapa pihak merasa terdiskreditkan, itu mungkin jadi evaluasi juga buat aku. So you don't, berarti karakter lu yang sekarang ini benar-benar berubah, bukan berubah, lu menaruh mungkin beda dari beberapa hal ya. Dulu kan apa dia bilang gayung bersambut, ya udah hajar aja, lawan aja. Tapi sekarang nih karena aku udah ke situ, aku ketemu mungkin ribuan. Ada yang lebih penting gitu ya. Skala prioritas kita kan juga mature ya, maksudnya kita juga berkembang, kita juga bertumbuh gitu. Ya ini dunia yang kita tinggalin sekarang kan. Kalau kita fokus dengan hal-hal seperti itu, mungkin energi aku nggak akan sebanyak, kepala aku nggak se-clear dan setenang ini gitu. Untuk mikirin, oh ini solusinya kayak gini, ini solusinya kayak gini, aku harus ketemu ini, aku harus build ini, aku build ini dengan uang segini, bisa dapat ini nanti. Kenapa lu nggak memilih jalur aktivisnya? Kan sekarang juga banyak jalur aktivis, misalnya teman-teman juga yang misalnya memprotes pemerintah yang begini. Kenapa lu nggak milih jalur itunya kemarin? Aku yang diamanatkan 10M. Kalau aku nggak wise untuk memilih trajektorinya, ya, dan aku bersyukur itu ternyata
dampaknya memang benar-benar langsung ke masyarakat ya. Dan aku selalu bilang, ya ini masyarakat Indonesia. Jadi kayak selalu setiap saat ini nih masyarakat Indonesia, kita dibantu pemerintah di setiap tempat, kita dibantu semua pihak. Ini ada ini kredit goes to them gitu, bukan aku kurir. Yang mana bosku itu orang-orang yang mendonasikan, aku punya stakeholder, aku harus pertanggungjawabkan. Dan ya kayak gitu. Jadi kalau aku memilih side yang lain cuman untuk, ya pasti kemarahan ada, kesedihan ada, kekecewaan ada. Cuman ya kayak gimana kita mengcrafting itu jadi sesuatu yang bernilai positif gitu. Makanya aku sangat chill, lelo gitu.